Ya. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Pagi hari ini kiranya engkau berbahagia, dimanapun saudara boleh ada. Puji nama Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita sampai pada minggu terakhir ya di bulan Juni ini. Pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah bertumbuh dengan Roh Kudus, sesuai dengan tema bulanan kita, Roh Kudus bekerja. Bertumbuh dengan Roh Kudus, pesan firman Tuhan tanggal 28 Juni tahun 2020 Masehi. Kiranya di hari Sabat ini kita tetap bersukacita, terus ada di dalam campur tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, pagi hari ini bertumbuh dengan Roh Kudus berarti saudara dan saya tidak mungkin bertumbuh sendirian. Ya, saudara dan saya juga memerlukan Roh Tuhan di dalamnya. Dan Roh Tuhan memerlukan saudara sebagai tempat untuk di mana Tuhan beracara lebih daripada yang hari ini dan jauh lebih dahsyat kalau engkau menerimanya. Maka pagi hari ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan di dalam suratan Ibrani 6 ayat ke-8, Ibrani 6 ayat ke-8, firman Tuhan katakan, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutu, yang berakhir dengan pembakaran. Nah ini tidak enak saudara. Barang siapa kalau kita menanam pohon saudaraku, ternyata yang kita tanam tidak menghasilkan sesuatu, bahkan hanya daunnya, bahkan daunnya saja pun mungkin juga tidak terlalu sehat, tidak gemuk-gemuk seperti yang kita inginkan, pertumbuhannya juga lambat, sedangkan seharusnya tidak demikian. Maka apa yang terjadi saudara? Pasti kita cabut, kita buang, bahkan mungkin kita bakar di sana. Sama dengan peringatan firman Tuhan ini. Seberapa jauh saudara dan seberapa lama kita ada di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan mungkin lebih dari 1 bulan saudara ya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun. Tapi bagaimana pertumbuhan iman kita? Nah ini persoalannya. Maka Roh Kudus bekerja di dalamnya, dan kalau didapati hal seperti ini, tidak bertumbuh, maka firman Tuhan katakan, sudah dekat dengan kutuk. Nah ini tidak enak saudara. Ya, mari kita saling belajar mengingatkan yang dikatakan yang berakhir dengan apa? Pembakaran. Jadi buat apa kita menjadi anak Tuhan kalau akhirnya kita dibuang dan dibakar saudaraku? Ya. Dan ini kita tidak menyadari, dipikirnya terima Tuhan sudah enak, sukacita, ada dalam penyertaan Tuhan. Tetapi ingat baik-baik dalam Ibrani 6 ke-8. Selanjutnya, ada satu kalimat di dalam Ibrani 5, ya, firman Tuhan Ibrani 5 ayat 11 sampai 12. Ibrani 5 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan katakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu, ingat baik-baik ini saudara, kamu berarti saudara dan saya diingatkan Tuhan, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Harusnya kita sudah dapat mengajar kepada orang lain. Kalau melihat kekristenan kita ini sudah lama loh saudara. Ya, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudaraku, kalimat ini menegur kita, menghentak kita pagi hari ini bahwa ternyata bertahun-tahun kamu ngapain? Iman kita bagaimana? Sudah enggak kita menjadi berkat untuk orang lain? Dan ini Tuhan rindu sebenarnya. Maka Roh Kudus turut bekerja di dalamnya. Saudara enggak usah ragu mestinya. Ah iya Tuhan, aku sudah masuk di dalam rencanamu, aku lebih lagi. Tapi bagaimana saudara yang sudah 5 tahun, 10 tahun, begini-begini saja hidup ini? Nah ini yang kita koreksi pagi hari ini. Maka kita perlu bertumbuh, dan bertumbuh itu adalah proses. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, di dalam proses pertumbuhan itu, kita harus bayar harga saudara. Harus bayar harga. Mau nggak kita bayar harga? Ikut Tuhan itu senang, ya memang senang. Ikut Tuhan banyak berkat, ya memang banyak berkat. Tetapi kalau pikul salib tidak mau, berarti engkau tidak mau bayar harga. Ya, pertumbuhan rohani tak akan pernah terjadi tanpa ada yang harus kita bayar.
Untuk itu dibutuhkan kemauan, kesungguhan, tekad dan kerelaan hati kita untuk apa saudara? Diri kita dibentuk oleh Tuhan. Kalau tak mau bayar harga, berarti kerohanian kita tidak pernah bertumbuh. Ya wis ngene-ngene ae. Ya apa dadi wong Kristen kok gini-gini saja? Berarti bukan masalah Tuhan. Itu masalahmu sebenarnya. Ya, masalahmu di hadapan Tuhan. Maka Amsal 3 ayat 11 katakan, Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi saudara, kita diingatkan Tuhan itu berkali-kali, sering kali. Dengan cara apa? Banyak persoalan pergumulan. Ya, itu berarti kita diingatkan Tuhan, dididik Tuhan. Kalau saudara menyerat jadi orang Kristen, itu namanya sudah bosan hidup. Berarti bosan dengan kerajaan surga. Menolak keselamatan. Ya. Pagi hari ini dengan jelas bahwa Tuhan itu ada campur tangan sejak saudara terima Tuhan. Rencana Tuhan itu harus terjadi dan digenapi. Tinggal saudara mau apa tidak. Ya. Suratan Filipi 1 ayat ke-6. Filipi 1 ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Memulai pekerjaan baik berarti sejak engkau pertama menerima keselamatan, berarti pekerjaan baik sudah dikerjakan Tuhan. Responi, ya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu bekerja dari mulai kita menerima Tuhan, percaya Tuhan, sampai pada akhir kesudahan kita. Roh Kudus bekerja. Saudara tidak bekerja. Ini yang repot saudaraku. Ya, mau bertumbuh bagaimana orang Kristen? Milih enaknya tok. Milih berkatnya tanpa milih salibnya. Tidak mungkin itu terjadi saudara. Dan kalau ada pengajaran seperti itu sesat namanya. Ya, jelas sesat. Yang kedua, ojo males. Jangan malas. Entah kita bekerja sekuler, ya, di dalam pekerjaan kita sehari-hari menafkahi keluarga mungkin, dan juga di dalam pekerjaan ladang Tuhan. Dua-duanya itu semangat saudaraku. Jangan sampai kita hanya semangat cari duit, pelayanan ogah-ogahan, tapi maunya terima berkat. Ya tidak ada ceritanya saudaraku. Apa yang terjadi? Peringatan-peringatan akan terus datang dalam hidupmu. Sampai engkau mengerti dan dewasa. Maka Amsal 13 ayat keempat dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Karepe kuake saudara. Ya, maunya banyak, kakean karep, tapi tidak ada yang dikerjakan satupun. Banyak di antara kita itu kakean konsep saudaraku. Ya, kebanyakan konsep, kebanyakan ide, tapi tidak ada yang mengerjakan. Tuhan tidak mau banyak ide, tetapi kerjakan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam ladang Tuhan, kita tidak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Aku kalau melayani begini untungnya apa? Kehilangan bensin. Oh kalau ke sana aku keluar duit banyak, dapatnya PK nggak jelas. Saudara, kalau hidupmu masih seperti ini, engkau bukan Kristen namanya. Engkau tidak mengerti Yesus. Yesus tinggalkan surga semuanya untuk saudara dan saya. Kemudian mati untuk saudara dan saya. Apa untungnya? Maka hari ini saudara, mari kita belajar tentang hal yang sungguh-sungguh ini. Kalau Yesus kita Allah yang dahsyat, malas turun dari surga, maka keselamatan tidak ada. Ya, amin saudaraku. Baik, oleh sebab itu Yesaya 28 ayat 23 sampai 24. Yesaya 28 ayat 23-24. Firman Tuhan katakan, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Tidak setiap hari kau kerja keras sampai berdarah-darah. Tidak, saudaraku. Petani saja ada masanya. Membajak, mengairi sawah, kemudian mulai menanam benihnya. Kemudian waktu tumbuh memberikan pupuk. Tapi ada saatnya mereka beristirahat dan menunggu berkatnya. Tetapi kerja keras dulu. Tidak mungkin petani itu panen terus tanpa pernah menanam. Hari ini, apa yang saudara kerjakan?
Kalau engkau dalam ladang pelayanan mengejar yang namanya berkat, engkau salah di hadapan Tuhan. Ya, mari, banyak masalah di dalam jemaat, keluarga lepas keluarga, tidak masalah. Itu tandanya Tuhan sedang sayang kepada saudara. Loh kok bisa? Banyak masalah kok sayang. Sebab mata Tuhan sedang tertuju pada saudara dan saya. Amin. Kalau saya diberkati dengan masalah, maka saya tetap bersuka cita. Tuhan sayang pada saya. Tuhan Yesus datang di muka bumi 33 tahun lebih. Apakah tidak ada masalah? Justru penuh masalah. Persoalannya kalau orang Kristen diem baik-baik saja, damai sejahtera, hati-hati. Jangan-jangan kekristenan kita keliru, saudaraku. Kekristenan itu penuh dengan pergumulan. Supaya kita hidup semangat bersama Kristus. Supaya kita melihat mujizat. Tidak mungkin kita bisa melihat mujizat kalau kita tanpa pergumulan. Maka firman itu harus hidup. Ya. Dua hal ini, saudara dan saya, jangan sampai kita tidak mau bayar harga. Selalu menghindar kalau ada masalah. Yang kedua, ojo males. Baik di dalam sekuler maupun dalam pelayanan. Tetap semangat. Bagian itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Oleh sebab itu Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini tujuannya. Dua hal yang saya sampaikan punya tujuan Tuhan itu. Bahwa Tuhan mau mendewasakan di dalam proses itu. Supaya rohani saudara itu tidak gampang putus asa. Kalau masalah datang, ingat, Yesus sedang datang dalam hidupmu. Amin. Terimalah masalah itu bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menguatkan saudara. Yang terakhir, ayat yang sering kali kita baca. Mazmur 126 ayat 5-6. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, kalau engkau mau menerima mujizat, terimalah salib itu. Terimalah segala kepahitan hidupmu dinyatakan dalam bentuk kesengsaraan. Tidak apa-apa. Engkau dibenci keluargamu. Engkau sedang dialami masalah, ditipu temanmu. Tidak masalah. Sebab Tuhan sedang sayang pada saudara. Percayalah, lewat saudara diproses, kedewasaan dibentuk, maka engkau akan dilihat oleh orang lain itu. Mereka yang tadinya memusuhimu akan berbalik mengasihi dan berbalik mengenal kebenaran, dan lebih jauh mereka bisa diselamatkan lewat caramu. Engkau harus sabar di dalam proses Tuhan, ya. Harus terima segala didikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati. Haleluya. Amin.